Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Amelia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengaruh positif dan juga pengaruh negatif iptek di Indonesia serta solusinya. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Berdasarkan aspek politik. Kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat pada pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan aspek ekonomi. Pengaruh positifnya yaitu 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Meningkatkan kesempatan kerja dan divisi negara. Yang ketiga, berdasarkan aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Dan yang keempat, berdasarkan aspek hukum dan pertahanan serta keamanan, pengaruh positifnya yaitu 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demonstratisasi dan tuntunan terhadap dilakukannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan penguatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya adalah pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, berdasarkan aspek politik, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Artinya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan ketergantungan stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menuntut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Yang kedua, berdasarkan aspek ekonomi, pengaruh negatifnya yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan-batasan negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah saing. Yang ketiga, berdasarkan aspek sosial budaya, pengaruh negatifnya 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Makin lunturnya nilai keagamaan dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, berdasarkan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak negatifnya yaitu akan menimbulkan tindakan anarkis, mengganggu stabilitas nasional, pertahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari pemaparan tadi, mungkin solusi yang bisa diambil yaitu menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, mencari kebenaran informasi, mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa, mendukung dan menggunakan produk lokal, dan menghormati hak asasi manusia. Sekian video dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.